anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fatimah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai teks pidato persuasif ya. Kali ini kita akan membahas, kita akan mengupas isi dari teks pidato persuasif itu seperti apa. Nah, kemarin kalian sudah Ustazah beri tugas. Nah, kali ini Ustazah akan membahas tugas yang telah kalian kumpulkan kemarin. Nah, jadi pembahasan tugas dari teks pidato persuasif kemarin. Kemarin Ustazah sudah menyetelkan videonya Bapak Nadiem Makarim, ya, selaku Menteri Pendidikan di Indonesia. Beliau menyampaikan pidato mengenai Hari Guru tahun 2019. Oke, kali ini kita akan membahas video pidato persuasif dari Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, yang kemarin, yang telah kalian kerjakan. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Nah, dari sini kita tahu bahwa Pak Nadiem tidak memberikan salam terlebih dahulu, tetapi di pembukaannya dia langsung memberikan ucapan penghormatan. Ya, Lous itu boleh apa tidak? Tidak apa-apa, selaginya di situ masih ada pembukaannya, dalam artian ya alangkah lebih baiknya kalau ada salam di depannya. Biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Nah, di sini Bapak Nadiem Makarim memberikan pengantar di awal sebagai pembukaan. Dia ingin menyampaikan isi teks pidatonya. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Oke, nah di sini Bapak Nadiem Makarim itu menjelaskan dulu rintangan-rintangan yang dialami guru selama sekarang ini, dipantau dari awal dulu pendidikan kita sampai sekarang ini. Jadi memang pendidikan pendidikan di Indonesia itu masih terbatasi. Ya, salah satunya diungkapkan oleh Pak Nadiem Makarim tadi. Jadi di sini masuk ke dalam rintangan-rintangan seorang guru sebagai penggerak generasi penerus. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti. Nah, kemudian di sini Bapak Nadiem Makarim setelah menjelaskan rintangan-rintangan sebagai yang dialami oleh guru tadi, nah beliau ingin memberikan solusi. Namanya guru tadi sebagai penggerak penerus. Nah, kemudian di sini Pak Nadiem Saya ingin memberikan akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Dengan cara apa? Merdeka belajar. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Nah, di sini
tidak bisa semuanya itu dimulai dari atas, tetapi semua itu dimulai dari guru sebagai penggerak pertama. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi. Nah, di sini kemudian memberikan solusi dengan cara apa? Nah, tadi kita harus sebagai guru itu melakukan perubahan ya. Jadi guru harus bisa melakukan perubahan baik di situ walaupun di situ langkah kecil, kalau memang sudah melakukan gerakan perubahan itu nanti akan bisa merubah ke depannya. Dengan cara gimana? Bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Nah, ini solusi pertama. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Mencetuskan proyek bakti sosial dalam murid yang kurang percaya diri. Meningkatkan Tawarkan bantuan kepercayaan kepada murid yang kurang percaya diri. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Oke, berarti di sini ada tagline, di situ ada jargon merdeka belajar. Nah, di situ, nah intinya adalah dalam pidato ini ada di sini, ada di jargonnya ini. Flashback lagi. Merdeka belajar, guru penggerak. Guru penggerak. Jadi intinya tadi pertama pidato tadi menjelaskan ya ada kata-kata pengantar dulu mengenai guru itu apa. Ya, guru itu tugasnya berat dan lain-lain. Kemudian Pak Nadiem juga menerangkan juga tantangan-tantangan sebagai guru itu ini. Akhirnya di situ Pak Nadiem memberikan solusi. Solusinya ada 4 tadi, ada 4 poin tadi. Dan diikuti poin-poin selanjutnya yang memperkuat juga. Nah, kemudian di situ Pak Nadiem intinya adalah memberikan pidato mengenai merdeka belajar dan kuncinya adalah guru. Nah, itu tadi pidato mengenai flashback dari Pak Nadiem Makarim. Itu kalau bisa Ustazah simpulkan ya dari pidato tersebut. Pidato tersebut adalah pidato yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita yaitu Nadiem Makarim, yang dimana dalam pidato tersebut Nadiem menjelaskan bahwa guru adalah motor penggerak utama untuk generasi penerus kita. Jadi ibaratnya ujung tombak berhasilnya pendidikan ini atau tidak. Nah, kemudian Pak Nadiem menjelaskan mengenai tantangan-tantangan guru sekarang ini, ya. Kemudian setelah menjelaskan tantangan tersebut, Pak Nadiem juga memberikan solusi. Nah, baru di situ yang keempat tadi, nah, setelah memberikan solusi di situ Pak Nadiem juga memperkuat bahwa kalau kita bisa mengadakan perubahan atau sebagai guru itu mau berubah, sehingga nanti diharapkan Indonesia ini bisa berubah ke arah yang lebih maju dalam hal pendidikannya. Oke. Ustazah ingin lihat hasil kalian kemarin ya. Ini sudah ada 67 anak. Ini dengan ada yang double juga. Kira-kira ya 64 anak kan. Ya. 64 anak yang sudah mengumpulkan. Jadi yang lain ditunggu. Dan ini ada baru setengahnya ya Ustazah yang sempat untuk ngoreksi ya, karena ada beberapa yang memang seperti ini. Nah, kalau hitam seperti ini tidak bisa diklik anak-anak linknya, jadi harus yang biru. Nah, Ustazah hanya ingin sedikit menunjukkan hasil kerja kalian. Ya, ini ada dari teman kalian itu malah mengirimkan gambarnya Pak Nadiem, kenapa fotonya Pak Nadiem? Ya, Ustazah komen seperti itu. Nah, kalian bisa lihat komentar-komentarnya Ustazah di hasil kerja kalian di Google Form itu. Nah, ini ada dari beberapa anak, tapi kebanyakan kesalahan di sini adalah kalian itu mentranskrip
video tersebut. Padahal Ustazah mintanya disimpulkan ya, Kak, bukan menulis kembali sesuai plak taksir dengan videonya. Tetapi kalian itu mencari butir-butirnya kemudian membuat simpulan. Nah, di antara kalian sudah mencari butir-butirnya, akan tetapi kekurangannya belum ada simpulannya. Nah, tapi ada juga yang beberapa sudah benar. Nah, ini di sini malah menyampaikan ya sebenarnya sudah bagus ya, sesuai dengan video tersebut. Nah, tapi alangkah lebih baik kalau diringkas lagi jadi satu paragraf yang lebih bisa mudah dipahami. Nah, kemudian ini kurang jelas ya. Jadi kalau besok ngirim ke Ustazah harus di zoom harus yang cetol lah minimal. Nah, ini ada beberapa pekerjaan dari teman kalian. Nah, ini Ustazah kan kemarin tidak menyuruh untuk mengidentifikasi ya. Jadi hanya untuk menyimpulkan saja. Nah, di sini misalnya kalian catat dulu. Nah, ini benar. Ini udah bagus ini. Poin-poin pentingnya saja. Ya. Kemudian juga menyimpulkan. Nah, ini miliknya Intan ya. Bagus, Nak. Tingkatkan. Nah, ini udah bagus sekali ini pekerjaanmu. Nah, kemudian ada beberapa lain yang nah, ini misalnya miliknya Akil ya. Nah, di sini dia memberikan identifikasinya dulu, mana yang termasuk pembukaan. Padahal di sini tadi tidak ada salam pembuka ya, tapi dia tambahin sendiri. Nah, kemudian ada isi-isinya. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang teman kalian itu. Nah, ini. Ustazah menemukan kejanggalan ya. Nah, halo Nak Iklimah. Pergi ke Sinabung pakai ojek, nggak nyambung Jack. Nah, kok bisa Nah, lah iya no, lah ini Ustazah minta pidato tentang apa? Pidato tentang Hari Guru miliknya Pak Nadiem Makarim, malah kamu pidato tentang cinta tanah air, nggak nyambung lah. Nah, ya. Amal soleh yang merasa pengen memperbaiki tugas tambahan, silahkan nanti bisa dikirim lagi melalui link yang sama ya, sebagai perbaikan yang merasa tugasnya kemarin itu kurang baik. Jadi contoh yang benar itu yang seperti ini. Nah, catat dulu butir-butirnya, kalau ini terlalu banyak, misalnya diringkas lagi boleh. Hanya poin-poinnya saja, misalnya yang tadi poin pertama apa? Oh, guru itu tugasnya berat dan lain-lain. Jadi ada pengantar mengenai guru. Jadi kemudian menjelaskan mengenai tantangan-tantangan guru sekarang. Yang kedua, memberikan solusi. Jadi Pak Nadiem memberikan solusi. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir itu memberikan jargon. Jadi tadi penutupannya itu menggunakan jargon. Nah, oke. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Tapi sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan menyampaikan tugas kalian di minggu depan. Dan Ustazah akan menyampaikan kisi-kisi ya untuk kalian buat nanti penilaian tengah semester pada tanggal 21 ya. Pokoknya kisaran 2 minggu lagi. Jadi minggu besok kita masih pembelajaran 1 jam, satu pertemuan ya. Kemudian nanti kita langsung PTS setelah itu. Oke, semangat anak-anakku. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan tugas teks pidato persuasif untuk pertemuan hari ini. Silahkan anak-anakku nanti buka buku paket halaman 60, dilihat di aktivitas 8, nanti ada tugas portofolio. Nah, di situ kalian akan ditugaskan untuk membuat teks pidato persuasif. Ya, jadi kalian temanya nanti bebas, silahkan ambil topik menarik yang ingin kalian bahas ya di situ.
Mungkin barangkali kalian peduli lingkungan, bisa ambil tema mengenai lingkungan. Kalau misalnya kalian pengen membahas mengenai yang sekarang ini lagi melanda dunia yaitu COVID, bisa, boleh, silahkan ya. Mau ambil apapun di situ, asalkan di situ intinya ada di persuasifnya atau ajakan yang positif ya, jangan ajakan yang negatif. Nah, kemudian kalian kembangkan topik tersebut. Kemudian gunakan di materi sebelumnya yang sudah dijelaskan langkah-langkah menyusun teks pidato. Nah, baru kalian tulis kerangkanya dulu kira-kira apa yang mau disampaikan, baru dikembangkan, disusun secara rapi sesuai dengan struktur teks pidato persuasif. Dan jangan lupa perhatikan juga pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Oke. Jadi Ustazah masih banyak menemui tulisan kalian itu tidak menggunakan atau tidak sesuai dengan pedoman. Misalnya penggunaan awal kata harusnya huruf besar, kalian yang ada yang huruf kecil. Masih ada yang disingkat juga. Tulisan kurang rapi juga ada ya. Nah, di situ. Silahkan kalian menyusun teks tersebut. Oke, sekian dari Ustazah. Untuk tugas sudah selesai. Untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring aman, selamat, lancar dan barokah untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.